Terima kasih udah dateng nih. Jadi Isat hari ini mencoba mengundang orang yang lagi dicari-cari di balik Muralnesia, karena dia mendokumentasikan karya-karya street art di jalan itu, baik yang coret-coretan punya pesan atau nggak punya pesan, baik secara eksplorasi artistik atau visual yang mengganggu atau menarik, itu semua didokumentasikan terus diuploadnya di Instagram gitu ya. Terus banyak geng-geng Instagram itu, terutama yang pelaku-pelaku gitu, lalu terkejut gitu, foto-foto karyanya di tempat mana berhasil didokumentasin Muralnesia gitu, dan dia dilakukan terus-menerus kayak lewatin perjalanan gitu loh, pakai motor entah berhenti, entah pergi ke suatu kota dia. Tapi kita mulai aja diskusinya lebih intim aja gitu ya. Terus kita intinya pengen tahu inisiatif pendokumentasian Instagram ini sejak kapan gitu, dimulainya dengan project apa, di mana gitu. Mungkin lebih cerita aja ya. Saya Buyung, nama saya Buyung. Gue bingung ngomong apa. Kenapa terjebak motretin gambar-gambar yang ada di jalanan? Pertama, alasannya simple, gue nggak bisa gambar. Gue bisanya motret. Video, iya gue bisa. Video sama foto itu gue udah jalanin dari tahun 2000 gitu. Karena emang basic profesi sebetulnya kameramen, emang ngambil gambar kerjaannya. Kemudian tahu tentang street art sebenarnya bukan street art kali ya, gambar di jalanan itu di Jogja sebenarnya pertama kali tahun 2000 gua tahunnya. Gara-gara waktu itu karena gua kerja di Trans TV, di training selama 3 bulan, 1,5 bulan di Depok, 1,5 bulan di Jogja. Nah, selama di Jogja itulah kemudian banyak melihat gambar di jalanan itu, kemudian sempat ngobrol sama Mas Samuel Wiratma itu. Indratma. Iya, Samuel Indratma. Gondrong. Udah, setelah itu terjebak di dunia industri. Nggak suka, nggak merhatiin, enggak gitu. Nah, setelah gua keluar dari Trans pertengahan tahun 2012, itu mulai itu gua ngapain ya selain kerja freelance, kerja apapun, yaudah sambil jalan, karena emang ngelihatnya ini gambar keren-keren gitu. Alasannya sebenarnya itu, ngelihat gambar tuh, ini kok gambar bagus-bagus, tapi gue belum tahu waktu itu ada Isat. Gambar bagus-bagus, ya udah gue foto-fotoin kan. Motretnya juga bukan motret yang pakai 60D gitu misalnya, atau pakai apa. Awalnya sih pakai Samsung Y. Gue jadi kayak iklan, gue pakai Samsung Y. Iya, pakai Samsung Y itu aja sambil jalan, pakai motor, karena emang sehari-hari pakai motor, ketemu sama temen di mana, lewat jalan, gambar bagus nih, foto. Sambil jalan, gambar bagus nih, foto. Bahkan nggak tahu siapa yang ngegambar, itu orang yang gambar komunitas yang bukan komunitas gua, karena beda dunia. Makanya gua pada nggak kenal kan bro. Yang gua tahu orang-orang Bandung. Itu pun mungkin karena umur gua juga udah tua ya, itu kagak tua sih. Gua 37 tahun. Abang-abang. Kuliah gua tahun 94. Cing. Kuliah gua tahun 94. Gua bolak-balik deh. Jurusan gua planologi. Wah, cocok. Tata kota, penataan kota di ITB. Jadi gue nggak punya background, bener-bener nggak punya background, karena gue hidup kemudian di Jakarta kerja. Selesai kerja, waktu gue lebih banyak, gue nggak terjebak di roda produksi siaran televisi yang terus menerus. Ya udah, gue sambil jalan ketemu temen, ada ngerjain proyek, ketemu temen, ngopretin. Kenapa Instagram?
Karena Instagram populer. Alasannya itu. Gua nggak ngeliat ke Facebook karena Facebook aksesnya lebih berat kalau misalnya diakses di smartphone dibandingkan Instagram. Jadi teknologinya Instagram untuk masalah gambar, foto, single itu akan lebih enak dilihat di Instagram daripada ke Facebook yang harus login. Kalau di Instagram punya akun aja lo bisa nge-search kemana-mana, sebenarnya alasannya itu. Kedua, menurut gua gambar keren orang harus tahu, karena nggak semua orang punya akses ke gambar itu. Dan gua juga nggak tahu motivasi masing-masing orang membuat karya di jalan. Apakah gua sempat ketemu sama Andi sekali di IKJ waktu itu, di tim ya, bukan di IKJ, di tim beda ya. Sama. Tapi kalau IKJ lebih masuk. Iya, di tim kalau dijadiin studi emang jadinya sangat menarik karena motivasinya kan beda-beda masing-masing agama. Dari mulai foto-foto sampai sekarang totalnya yang gua upload aja ada 2000-an. Yang masih kesimpan tuh mungkin ada sekitar gopek kali. Ada sebagian yang di Tangerang tuh gua nggak tahu kalau Tangerang connect nggak ya ke sini, nggak ngerti juga. Tuh geng yang kemudian ngegambar di Jakarta Timur tuh di mana ya? Di tempat yang biasanya dulunya gue sih sering ngeliat coretannya tuh tip X, di situ tempat anak-anak lagi nongkrong yang gue foto. Cilitan. Bukan Rawamangun kok, situ. Rawamangun. Sebagian ya. Perempatan ya. Sapu merah. Ke UNJ, mau ngarah ke UNJ, hutan kayu. Iya, dekat-dekat hutan kayu itu ada sebelah kiri. Ada tembok panjang. Tembok panjang, satu tembok entah gimana itu ditimpa semuanya, katanya gue nggak ngerti. Itu satu tembok. Yang di Tangerang tuh sebagian juga kayaknya yang ngelakuin gue juga nggak tahu, tapi sepanjang tembok yang di sepanjang rel itu tuh digambarin. Itu belum ke-upload, ada beberapa yang di Jakarta belum ke-upload, ada beberapa yang di Bandung belum ke-upload. Terus ya gitu aja, jalan ke Lombok misalnya pakai motor, gua keliling Lombok pakai motor, gua jalan ke Lombok tuh seminggu, tujuannya refreshing, gua suntuk, dapat kamar 30.000, abis itu udah jalan, nginep di jalanan deh, gitu. Sambil jalan ya itu ketemu tahu oh ada ya di Lombok Tengah yang bisa ngegambar, itu ada beberapa. Tahun berapa? Baru awal tahun. Terus di daerah pariwisata Kute yang gambar orang bule, jadi ada gedung bekas gitu, orang mana gitu, pokoknya ada website-nya bro. Hotel Graffiti bukan? Bukan. Itu banyaknya orang Australia sama apa gitu yang cuma nggak banyak. Memang bagus juga. Lombok tuh sampai gue bingung, ini kota kagak ada yang gambar apa ya, karena sedikit yang gue temuin. Ini baru cuma beberapa frame gitu. Kalau Surabaya luar biasa. Itu gila. Surabaya Surabaya itu banyak banget. Banyak banget. Bener-bener banyak nih. Dibandingin di sini, di sana mah lebih cereng, gede gitu. Jarang yang coretan anak SMA ya. Hampir nggak ada. Itu bedanya mungkin. Jadi gambar itu adalah gambar memang. Artinya kalau gua ngelihatnya ya gua asik ngelihatnya, bukan sekedar curhatan galau. Gitu kan beda ya. Panjang, banyak dan berubah-ubah dan beda-beda. Ada yang bentuk gambarnya ya entah apa namanya, karakter ya. Gua nggak tahu nih bahkan terminologi karakter. Ada yang bentuknya tulisan, yang apa wild style ya. Ya, gaya liar. Ya gitu ya. Gaya liar biasanya. Gaya liar. Ada segala macam. Nah, itu kenapa Instagram itu sebenarnya alasannya. Dan gua jadi tertarik, motivasi sebenarnya. Motivasi masing-masing orang yang ngegambar
yang bikin karya di jalanan. Akhirnya gua ketemu yang motivasinya ada motivasi untuk sosial misalnya, untuk perubahan. Ada beberapa yang kalau ini kayak apa, grafis sosial ya, Grafis sosial. grafis sosial Mas Adit. Itu grafis sosial Mas Adit. Ya, grafis sosial itu. Kemudian ya yang beberapa yang tujuannya buat larinya lebih dekat ke moral, itu ya gambar itu buat perubahan, entah larinya ke politik, kebijakan, segala macam. Ada juga yang menurut gue ya, ini mah pandangan pribadi, gue nyebutnya apa ya, nge-branding diri terus-terusan gitu. Nge-branding diri terus-terusan artinya dengan karakter. Sampai gue kepikiran ini kalau karakter digabungin, dijadiin kayak misalnya pernah nonton Gumball di kartun Gumball dan apa ya, kalau seneng nonton Cartoon Network, karena anak gue 3 jadi kartun dan gue 3 ya nih. Itu karakternya spesifik, kartunnya simple, obrolnya simple. Gue sampai mikir ini kalau misalnya lembaga kayak ISAR bisa gabungin orang-orang yang punya karakter dan kemudian menjadiin animasi, tinggal cari scriptwriter yang cukup kuat untuk bikin misalnya skrip untuk cerita anak-anak, akan jadi cakep. Jadi untuk nge-brand, terus buat jualan juga, dan menurut gue itu sehat. Kenapa? Karena ya prinsipnya kan kayak gitu, begitu lo nge-brand harusnya ada sesuatu yang dijual sehingga hidup tidak dari orang lain bekerja ke sebuah perusahaan, dan itu menurut gue sangat-sangat sehat. Caranya dengan cara apapun tetap halal. Terus ada yang konsisten, ada kalau selama setahun ya, cuma selama setahun nih, ada yang konsisten terus ngegambar, ada yang musiman kayaknya. Iya bener ya. Jadi ada kayaknya ada siklus, ini pas waktu ini lagi rame banget, ini banyak gambar baru, gambar yang lama ditimpa. Itu cuma gue juga nggak tahu ngelihatnya ini ditimpa baru, tapi kemudian lama itu nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang baru. Sampai gue keliling-keliling ke tempat lain ketemu, ini baru, kemudian ada yang baru di karakter yang sama. Entah mungkin lagi ada kerjaan, entah mungkin kalau yang kuliah lagi ada kuliah, gue nggak ngerti. Terus motivasi kayak gitu. Itu gue bingung apa lagi ya. apa Oh iya, gue milih nama Muralnesia ya iseng aja, kemudian nyari definisinya juga di Wikipedia. Mural itu apaan, kenapa gue ambil mural bukan graffiti atau ini, karena mural itu katanya mewakili semuanya, artinya semua karya yang ada di tembok kalau per definisi yang gue ambil. Artinya memang gue akan mengambilnya yang ini tuh bukan yang ada di galeri akhirnya, titiknya, karena ruangannya berbeda. Begitu dia masuk ke dalam ruangan berbentuk galeri, gue segen karena gue nggak ada di komunitas itu. Kan gue nggak ada di komunitas seniman kah atau kolektor seni atau apa. Gue ya hidup gue di jalan, gue akan motret yang ada di jalan, kalaupun itu berbentuk karya. Begitu masuk ke galeri, bayangan gue adalah yang setembok-tembok dibawa, nggak di kanvas gitu. Itu menurut gue nggak tahu ya, ngelihat mungkin teman-teman pernah ngelihat Exit Truth The Gift Shop ya, yang karyanya Bansi kemudian dibawa tembok-temboknya sekalian ke galerinya. Mungkin itu. Terus kenapa ya, karena gue seneng ngeliat gambar. Kenapa lagi, menurut gue karya harus didokumentasikan. Kalau misalnya kadang-kadang masing-masing teman-teman pasti mendokumentasikan, seharusnya mendokumentasikan karya-karya pribadinya.
Cuman sejumlah teman-teman gue yang dulu di kampus, yang misalnya dari seni rupa kah atau dari desain, biasanya lupa. Udah nggak mood lagi buat kemudian motret karyanya gitu sesudah karya itu dikerjakan. Ya udah katanya, kalau misalnya gue udah ngegambar, gue sempet nanya masalahnya. Tahun 98 itu kan sempet ada cap tangan tuh, yang ngebikin cap tangan yang ditempel poster-poster cap tangan. Kalau tahun 98 lu udah anjing gue tua banget ya, anjing 98 ya nggak ngalamin. Maaf. Itu di poster di jalan maksudnya. Di jalanan itu 97 98 ramenya pas zaman-zamannya zaman-zamannya reformasi, pergantian kekuasaan dari Itu teknisnya Soeharto. dicelupin terus di gitu atau no poster. poster. Di konsep di awal kertas koran dia ngeblok pakai jaring kanvas jaring nyamuk. Kemudian akhirnya bakal bikin cetakan karena banyak, tapi Nyablon itu ya? nyablon, jadi kayak nyablon juga. Oh iya, tempel jam 98 ntar gue lihat. Itu merubah sesuatu masalahnya. Di titik itu merubah sesuatu. Salam. Apalagi ya? Udah nih. Iya. Enggak kan ini mau pengen tahu nih. Kan tadi kan ngomongin tentang moral Indonesia tuh. Inisiatifnya sejak kapan dulu di Gua itu adalah jalur dari mana tuh? Dari rumah? Gua jalan dari Ciledug. Jalan dari Ciledug lurus, Rama belok. Iya, Ya, flyover ya? Iya. Pakubuwono Itu banyak sih tuh. banyak yang kelewat di pinggiran jalan tuh masih ada. Mudah-mudahan belum diruntuhin sebelum difoto. Di mana? Di pinggir rel punyanya Darbot, Ader. Masih ada kok. Masih ada itu. Kayak Family. baru ya kayaknya itu ya. Gambarnya baru. Pasar Loak. Baru pasar luar. Iya. Karena di bagian depannya kan itu lagi dibersihin. Buat Masih ada. Diusir, digusur. digusur, Dihancurin. oh dihancurin. ini dibalik gitu ya. Di baliknya, jadi di atas dia ada sepanjang jalan. Jadi terlindung posisinya pinter. Maksudnya di depannya itu tempat orang dagang, Iya, jadi jualan. itu nggak Kelihatan. kelihatan dan jadi aksesoris buat. Iya, buat ditempel-tempel gitu. Iya. Jadinya, oh ini mah bakal lama. Kesimpan, maksudnya dijagain sama orang. Tapi keren jualannya, lapaknya ada background. Itu gambar. dia. Nah itu apa? Jalur ya. Karena gue seneng jalan dan gue jalannya pakai motor, artinya mobilitas tuh lebih enak. Kemudian pekerjaan gue tidak terlalu banyak makan waktu sekarang. Kalau ada kerjaan yang gue suka gue ambil. Kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak kerjanya nggak gue suka, nggak gue ambil. Gue ngerasa cukup 12 tahun bekerja dengan hal yang nggak suka, gue suka harus gue kerjain karena gue karyawan. Sekarang ada yang ada kerjaan gue suka gue kerjain, kalau enggak ya udah enggak. Itu kenapa mobilitas gue jadinya lebih yang ngelantur. Jalur gue biasa itu Ciledug, Tendean, Trans TV. Itu dari menuju ke tempat kerja ya? Menuju ke tempat kerja karena jalur gua sama. Kenapa? Karena bini gua di Trans 7. Jadi saya bapak rumah tangga yang mengojeki oleh istrinya. Pangeran cinta. Antar pagi ya nggak, habis itu malam gua jemput. Papa standby. Jadi akhirnya karena kemudian ternyata jadi sangat banyak begitu dia mencapai jumlah foto. Karena biasanya kan di awal biasanya yang berat ya. Ngumpulin foto tuh di awal. Tapi begitu lu udah punya ngelihat lagi nih album, anjing keren ya. Artinya gue sendiri suka ngelihat, oh ini keren. Maksudnya enak aja ngelihat gambar. Akhirnya gue nyengajain keluar dari jalur gitu. Jadi misalnya kebetulan lama biasanya gue lewat flyover, kemudian gue belok masuk ke pasar. Di pasar itu ternyata ada juga gitu. Makanya jadinya kan ada karya yang disembunyiin sebenarnya karena nggak mau entah karena nggak mau dihapus, entah karena
emang tempatnya nggak kelihatan, entah pas ngerjainnya tempatnya lebih aman, gue nggak ngerti. Tapi ada yang di tempat-tempat yang nggak kelihatan, ngumpet. Entah kode apa ya nggak ngerti juga. Biasanya siapa ya? Ya bener sih, kayak Darbo tuh kan di pojok-pojokan jalan yang nggak kelihatan dia mah Ngumpet ya. nyimpennya. Belokan, kalau dari Mestik belokan masuk ke jalan Bumi. Budut gitu ya. Ya, di sudut tuh. Kemudian kayaknya Koma bikin di situ. Di sampingnya, tapi itu udah lama banget kayaknya, tahun 2010 kali. Oh, belum dihapus. Masih ada, udah burem tapi masih ada, nggak dihapus. Itu celingak-celinguk, emang gue doyan celingak-celinguk sih. Emang nggak jalan tuh nggak lurus, jalan tuh cuma yang ngeliat, nikmatin jalan, ada gambar, lagi mood foto, lagi nggak mood lewatin kadang-kadang. Jadi nggak semuanya juga kedokumentasi dengan baik sebenarnya. Cuman intinya kan tetap subjektif ya ngedokumentasiin. Gue suka ya gue foto, kalau nggak gue suka enggak gitu. Coretan-coretan yang yang nunjukin kebanggaan komunitas, menurut gue kebanggaan supporter, Fanatisme. fanatisme bener. Terus gue cuma tahu beberapa nama orang-orang yang mengerjakan gambar, dan gue tidak kenal secara personal. Bahkan gue cuma tahu di Instagram, oh ini akhirnya, tapi tidak pernah berkenalan seperti sekarang, berhadapan muka tuh nggak pernah. Ada Medan. iya, Idam Hudaya, ibu inget Idam Hudaya karena Hudaya belakangnya Islami. Dan lagi nggak ada, tapi Niat pengen foto aja. niat foto aja. Jalan itu makanya kejadiannya adalah kayak tahu-tahu gue jalan ke Depok gitu, ada temen di situ di rumah yang di terminal, rumah baca yang di terminal punyanya si Andi Fox. Iya. Gitu. Dia lagi ngebikin nama Iksan itu Institut Musik Jalanan. Kayak ya udah sambil jalan foto. Cuma karena udah malam, makanya tahu ini ada nih yang sebelah samping yang tahu-tahu gua datang tuh, ini Kartini nih, tapi udah banyak ditempelin iklan parabola. Antena itu ya. Itu di mana-mana. Jadi ada hari-hari yang gue nyengajain jalan aja untuk Khusus. motret. Tapi gue nggak pernah pakai kamera ini. Handphone aja. Gue pakai handphone. Handphone gue yang kemudian buat kualitas yang bagusnya gue pakai Nokia. Awal gue bukan lagi ini ya, cuma gue pamer kamera gue. Awalnya Udah ya. awalnya apa? Apa? Ini Samsung. Iya. Samsung CDMA 700.000. Samsung yang CDMA. Habis itu gue pakai Lenovo box, gue simpen di cloud jadinya. Oh, semua ke cloud. Iya, kan Dropbox bisa bikin akun palsu di sini, connect, nambah space-nya. Jadi kalau buat nyimpen bisa lumayan lah, bisa 5 giga, Oh iya. bisa 10 giga gitu. Jadi bisa kesimpen Saling ngirim dokumentasinya. Bisa juga sharing, saling ngirim. Facebook juga salah satunya, Instagram nyimpen. Cuma kan jadi kecil ya karena dikompresi. File raw-nya kan tetap ada di sini sebetulnya. Kesimpannya. File yang di sini akan kecil. Artinya gini, sama kayak Foursquare atau misalnya teman-teman Facebook pakai kan apa ya? Facebook ada langsung tag nitik. data, Nitik nitik langsung dititik. mappingnya. Ah iya, Kalau kita ngasih lokasinya kan, ngasih lokasinya. alamat itu. Nah gue males berkaitan dengan, sebenarnya gue males jalur jalan gue diketahui karena gue pernah punya pengalaman dulu. Begitu jalur gue jalan diketahui, gue pernah karena gue kerja di pemberitaan ya. Dicegah. Iya. Jadi gue pernah ngerjain sesuatu yang agak-agak berbahaya gitu. Kemudian ada orang yang tersinggung karena kemudian dibuka aibnya. Bukan infotainment tapi ya urusan perdagangan senjata gitu.
gua ketemu sama orangnya di daerah lokalisasi kota. Dan kemudian ya itu jalur gua ditandai. Makanya sebenarnya maka gua tidak menyebutkan posisi lokasi jalur ini mungkin karena gua pernah trauma. Gua pernah dikejar orang gitu dan dipetakan posisinya ada di mana gitu. Sehingga datanya itu cuma misalnya sebenarnya patokan gua yang gua pengen itu adalah di titik kelurahan resmi. Jadi begitu masuk ke jalan ini adanya di titik kelurahan, cuma kadang-kadang gua nggak tahu kan kelurahannya kelurahan apa ya. Atau misalnya kemudian pindah ke Kebayoran Lama, ini kelurahannya apa ya? Kan jalan itu ada di kelurahan sebetulnya. Sebelah kiri itu berbeda dengan sebelah kanan di kota biasanya. Batasnya tuh biasanya kalau sungai nih anggap mana ya yang ada sungai kota sebelah kiri sama sebelah kanan itu beda kan kelurahan atau kecamatannya. Mappingnya kelurahan Yang paling enak itu masalahnya Pilih sebenarnya dulu, pilih dua. kebagi dua kan Kondet sama pasar wilayah administratif. Seberangan. Tapi kalau misalnya mau patokinya jalan sebenarnya bisa pakai Google Maps sih kalau misalnya mau ngetain. Cuman bedanya adalah begitu pakai Google Maps maka datanya masuknya ke servernya Google. Dan itu bisa dia pakai. Kalau gue pengennya adalah itu masuknya ke server yang ada di Indonesia. Bing. Data itu Bing. Bing Yahoo Lagi kan bisa. tetap kalau misalnya bikin hosting internet gitu kemudian pakai ujung belakangnya id.co.id atau kalau misalnya teman-teman pakai tagarnya misalnya adalah street art, maka orang-orang yang entah itu galeri di mana tapi dia akan ngecekin tuh street art, kemudian dia ngecek oh ini ya klik like atau apa nih. Sehingga kalau untuk mekanismenya adalah kalau gua kelamaan di TV kali ya bahasanya jadi bahasa pasar. Buat misalnya marketing brand lu ngasih tahu ini karya gua, ini adalah dia pakai tagar itu. Sampai kemudian ada beberapa kayak gua nggak ngerti juga namanya political gridlock lah. Jadi itu sama akun Instagram, cuma dia ngumpulinnya mirip kayak grafis sosial, graffiti, tapi yang berkaitannya dengan politik. Jadi yang dia kumpulin itu adalah graffiti yang atau stencil atau street art atau karya yang berkaitannya dengan politik. Jadi punya isu politik ngebahas. Nah kan ada beberapa jadi dia like. Ada yang basicnya yang punya akun Instagram itu tempat misalnya. Sama person juga misalnya dia ngedokumentasiin di daerah Colorado atau apa ya gara-gara pakai tagar misal street art itu jadi kenalan. Atau orang Turki yang di Jerman misalnya yang apa ya namanya gue lupa ada tapi dia juga Cewek, sama cowok. Cowok banyaknya cowok bro. Cewek ada banyak juga. Dan ternyata yang ngedokumentasiin tuh banyak. Artinya kalau di luar orang yang gemar melakukan dokumentasi terhadap karya yang ada di jalanan itu ternyata banyak gitu. Tidak sedikit di tiap titik itu ada. Cuma di Indonesia aja mungkin yang tidak belum atau karena kitanya di Indonesia ya. Mungkin orang luar juga ngelihat, Indonesia banyak nih. Karena nanti dibaca 10 tahun sama Dede. Nggak kenal, kita kan udah kenal. Toko siapa nih? Sebenarnya Nama. ini namanya Yoyo. Saya Nabi. Jadi awalnya tuh visual jalanan kan kita lebih ke ngerekam penciptaan visual di jalan. Terus pas kesini-sininya lihat di Instagram pakai sistem hashtag ini, semua orang jadi bisa ikutan posting juga. Di ya saling ini aja, berbagi lah. Sejak kapan? Pokoknya Instagram mulai kan? Kalau untuk Instagram sih baru tahun ini. 2012 akhir.
akhir 2012. Cuman visual jalanan sendiri dari April 2012. April 2012 ya. Yang Instagram berapa? Ya, 2012. Akhir 2012 ya. Iya. Bah. Instagram sejak 16 minggu yang lalu. 4 bulan Februari berarti. Februari berarti Februari. Februari 2013 ya. Apa yang bisa dibagi? Apa ya? Ya mungkin. Iya sih, di sini kan kalau di visual jalanan nggak terikat harus street art yang kayak gitu. Di sini pokoknya bentuk visual yang kadang nggak dilakukan oleh orang bukan pelaku street art, orang biasa yang dia menciptakan itu simbol visual di jalan kayak gitu. Kayak dia ada yang ya sebenarnya paling kasar kayak ada apa tuh biskuit kaleng kongguan yang kayak gitu lah. Juga iya kayak sejenis itu. Kalau si Buyung kronologisnya kan tadi kan berangkat dari rumah Tangerang menuju tempat kerjanya gitu kan. Nah kalau strategi pendokumentasiannya visual jalan. Nah kalau di kita tuh kebanyakan yang selewatannya kita aja, jadi kadang sih emang ada yang sengaja. Kita tuh berarti lebih dari satu. Iya lebih dari satu. Kita tim. Cuman ada juga yang dari daerah-daerah mana gitu yang kontribusi emang ngirimin buat ini visual jalanan. Banyak kok yang sering ngirim juga. Terus ya kadang kalau lagi lewat mana udah kelewatan gitu ngeliat ada gambar ini, oh mundur dulu foto baru. Sedapatnya aja sih sebenarnya. Kadang sih emang ada yang niat juga. Terus mana-mana. Sebenarnya kalau untuk sistem pencarian data sama kayak yang Mas ini tadi kayak gitu, Mas Buyung. Kadang ketika pas kita jalan kemana nemuin yang seru, ih bagus ya kita ambil yang kayak gitu lah. Atau sama aja untuk sistem pencarian datanya kayak gitu. Kadang kalau di ini juga kan sama ada beberapa artikel juga kalau di pelajaran di sini sebenarnya ada keuntungannya pas di Instagram kita bisa mengetahui wah ini asik nih yang buat untuk kita tag juga sekalian kayak gitu. Kayaknya lagi Instagram biasanya kan kayaknya lah visualnya lagi ramai yang ini nih kayak gitu. Mungkin kita bisa angkat nih untuk artikel apa sih yang seru di visual yang ini kayak gitu. Mungkin menariknya di Instagram bisa sebagai sumber berita buat kita juga untuk kita olah lagi ya kayak gitu. Secara selektif juga ada yang akunnya khusus karya dia yang paling oke gitu, ada yang nyampah aja gitu, ada yang khusus spesifik pengkategoriannya berdasarkan hashtag tadi ya. Kalau dulu berharap semua yang hashtag visual jalanan bisa dimasukin otomatis ke web, tapi ternyata ada permasalahan juga bercandaan ya. Sebenarnya hashtag kan sebagai strategi penelusuran foto di Instagram. Betul, intinya itu. Nah, tapi pas kita ngelakuin sendiri juga hashtag itu nanti aja gitu. Pas ngupload aja. Terus nanti baru bawahnya baru di hashtag gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan dari Depok? Depok Brokap. Nah kayak si Mas Buyung pluralisnya juga di geng-geng kita gitu ya di Instagram yang terkoneksi ke Instagram ya dibicarakan karena emang dia ngelakuin ini sebagai semacam seolah-olah menjadi keseharian dia, rutinitas gitu, perjalanan dari rumah ke tempat jemput istri. Kalau
Kalau yang kepikiran itu, kalau saya yang membayangkannya, senang motret gambar yang ada di jalanan, graffiti kah, mural kah, stensil kah, PSA kah, atau apakah gitu namanya. Kepikirannya adalah kedepannya bukan sekedar Instagram, kepikirannya kedepannya adalah aplikasi Android. Kalau saya membayangkannya, kenapa kalau aplikasi Android hampir semua orang sekarang pakai Android. Begitu misalnya dibikin aplikasi Android yang khusus untuk ya sharing foto, dan kemudian yang sharing foto bisa menunjukkan lokasinya kan kadang-kadang ada yang tidak mau lokasinya secara spesifik disebutkan karena berkaitan dengan keamanan masing-masing atau masing-masing punya alasannya sendiri. Tapi minimal ada misalnya kalau patokannya adalah anggap jalan, di jalan ini itu bisa dipetakan di aplikasi itu dan terkumpul sehingga dokumentasinya itu jadi partisipatif, beneran semuanya sama-sama barengan. Nah, kedepannya sih membayangkannya tentang itu, ngobrol dengan beberapa teman yang emang bikin teman-teman yang dulu di kampus yang emang main di bikin program, ya programmer IT gitu ya bisa-bisa aja, cuma butuh server yang besar, cukup besar untuk kemudian nampung, dan aplikasinya harus cukup ringan dan bisa di kamera di handphone yang paling, anggaplah yang 500.000 tetap bisa sharing, lu pakai cross tetap bisa sharing, karena begitu jalan ke Lombok gitu mereka nggak pakai Samsung, mereka lebih banyak pakai handphone Cina, entah Crocs atau apa, tapi bisa sharing. Oh, itu akan dahsyat pengaruhnya. Artinya karya itu bisa didokumentasikan secara partisipatif penuh tanpa harus mention, tanpa harus pakai tagar gitu. Di situ udah dikelola. Nah, itu kalau misalnya teman-teman visual jalanan sama Ishak ngobrol, gua pikir sih itu menarik kemudian untuk dibicarakan, sehingga kita bisa cari orangnya bareng-bareng yang bisa bikin aplikasinya, kemudian kita bisa cari apa istilahnya, gimana ya caranya, sempat tanya memang ke beberapa orang yang bikin itu, ya bisa aja sih, cuma emang butuh Kayak ini Red Bull. Red Bull. Cukup lumayan penting ya masalahnya. Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan visual kayak gitu, bukan hanya kalau di visual jalan kan bukan hanya itu mengenai street art ya apa. Indonesia itu sebenarnya sangat pintar untuk menciptakan visual kayak ada aja kayak mau seperti mobil mogok, dia dengan menaruh apa alang-alang di situnya, maksudnya ya secara apa yang kayak gitu apa, secara ininya Indonesia itu kaya banget akan visual yang sebenarnya secara nggak sadar mereka udah menciptakan suatu visual yang baru kayak gitu. Dari sini makanya visual jalan harapannya mengajak untuk orang-orang ayo lebih peka dan lebih lebih berpikir kalau pentingnya pengarsipan tentang visual, karena hal itu bakal berguna untuk bahan inspirasi kita ke depan kayak gitu. Dan visual juga bisa menceritakan tentang sejarah, maksudnya visual ini wah ini pas rame-ramenya visual ini adalah tahun-tahun sekian loh kayak gitu. Kayak gitulah maksud gua. Jadi ya itu harapannya mengajak orang-orang untuk peka dan ikut serta dalam pengarsipan suatu visual, itu aja. Oke, terima kasih. Buat gue sebagai suatu visual yang kita temukan di jalanan dan ruang kota, ruang publik gitu. Nah, Instagram dan gagasan masa depan gitu ya. Nah, di internet semua orang adalah fotografer gitu ya, secara sadar atau nggak sadar untuk berbagi ragam ketertarikan gitu. Bahkan angle yang begitu yang ditemuin sama alay gitu kan, bukan seorang fotografer yang nah, internet memungkinkan semua orang menjadi fotografer untuk berbagi di ruang publik baru dalam genggaman gitu ya. Semoga ke depan
ini bisa menjadi ruang berbagi plus juga sebagai kerja jejaring, networking, mempertemukan orang ke orang yang dulu ada orang yang jalan ke berbagai daerah sendiri tuh musafir gitu kan, bertemu orang ke orang. Nah sekarang lewat dunia online baru ketemu secara fisik gitu di kota. Kalau kita mau ke Bali itu pasti ngubungin orang yang ada di Bali dengan jejaring ini gitu. Nah mungkin ke depan aplikasi-aplikasi yang disediakan di jejaring sosial media internet itu bisa memudahkan kita untuk bertemu dan berinteraksi tetap secara fisik dan manusia gitu, dan untuk kata kuncinya kan saling berbagi gitu. Ya terima kasih Mas Buyung mewakili Muralisia, dan Mas Yoyo dan Mas Abi mewakili Visual Jalanan, dan teman-teman yang udah datang ke ISAT gitu. Ini merupakan program diskusi berkalanya ISAT itu untuk merekam inisiatif-inisiatif baru tentang gagasan pendokumentasian yang sejak dulu inisiatif pendokumentasian street art itu juga udah dimulai dari teman-teman dari komunitas-komunitas gitu ya, nggak cuma ISAT aja gitu.